Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rajaba wa nahnu ala zalika minasyahidin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama yaumal tarwiyah u'tiya min ajrin ma yughallallahu ta'ala wa man sama yaumal arafata kana kafaratan lisanatil madiyah wa sanatil mustaqbilah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari segenap lapisan puja dan puji kita serahkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan umur panjang, masih dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kita mampu hadir untuk melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu melaksanakan salat Jumat 2 rakaat secara berjamaah diiringi dengan 2 rukun al-khutbah. Yang 2 rukun al-khutbah tersebut merupakan badlu raka'ataini minad duh, gelantau daripada 2 rakaat sembahyang zuhur. Mudah-mudahan dengan ibadah Jumat kedannya Bandung menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salam ma'asalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutakaddimin, mutaakhirin, juga ulama mu'tabar. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum khatib membaca 2 rukun al-khutbah, mari kita mengulang sedikit pelajaran agama yang sudah kita dengar dari guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan nasihat kita akan ternasehati, dengan ilmu kita akan menjadi hamba yang bertambah amal, dengan amal akan meningkatkan iman, dengan iman akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan ayat yang barusan saja Lun Tuan baca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kata Allah,
sesungguhnya kami telah memberikan akan engkau nikmat yang paling banyak, baik itu berupa nikmat sehat, nikmat bahagia hidup di dunia yang fana ini, kemudian juga nikmat maliyah, nikmat harta yang dijual oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jatah hidup di alam dunia, jatah sehat, jatah harta yang dijual oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai wujud syukur bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari nikmat kesehatan yang dijual oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga nikmat harta yang dijual oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua perintah di dalam bulan Zulhijjah. Perintah yang pertama adalah fasalli, yaitu melaksanakan ibadah salat. Berbeda pendapat para ulama dengan penafsiran daripada fasalli. Artinya sebahagian ulama berpendapat fasalli adalah salat sehari semalam 5 waktu. Sebahagian ulama berpendapat bahwa fasalli yang dimaksud adalah salat Idul Adha. Kalau seandainya kita berpegang pada pendapat ulama yang mengatakan bahwa fasalli yang dimaksud adalah salat Idul Adha, maka setelah kita melaksanakan ibadah salat Idul Adha, lalu Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan dengan wanhar, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban terhadap kita sebagai umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai amalan sunat. Sedangkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah kurban adalah merupakan ibadah wajib. Lalu dumna gesunan bak getanya sebagai umat, apakah dalam setahun sekali atau disunatkan setiap tahun? Begitu juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah sunat, ibadah kurban adalah merupakan kewajiban terhadap Rasulullah. Apakah yang wajibnya hanya dalam seumur hidup siga atau tiap-tiap tahun wajib oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban hadirin yang berbahagia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah nepu wajib tiap-tiap tahun. Maka ibadah kurban yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejumlah 63 ekor unta yang disembelih dengan tangannya sendiri. 60 tahun Nabi umur oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasi kurban sebanyak 60 lebih yang gesi dengan jarod. Adapun dalam riwayat yang lain hadirin berbahagia santai truk sertuh boh unta nasi oleh Rasulullah nya adalah yang gesi oleh para sahabat. Kemudian kepada getanya umat,
yang ibadah kurban adalah merupakan ibadah sunat. Apakah dalam sumudib hanya siga kesunatkan si kurban? Atau bak tiap-tiap tahun bila na kemampuan lebih daripada makanan dan minuman, lebih nafkah terhadap iyal, terhadap keluarga katanya hari berbahagia, sepeng untuk sabah binatang kurban, kameng atau lumo, nyo hadirin berbahagia kagesunatkan untuk si kurban. Lebih yang dimaksud di sini kan lebih haid tak belum mata. Lebih yang dimaksud di sini kan lebih galam id tak belum lumah raya. Lebih yang dimaksud di sini kan lebih sumudib tak pajuh. Lebih yang dimaksud hari berbahagia bak malam nahar, bak malam ururaya, kasih makanan dan nafkah terhadap sanak keluarga yang wajib nafkah di atas gedanyo, kagesunatkan untuk gedanyo si kurban. Jadi bek salah fikir le gedanyo ahwate ketika na urang ajak si kurban tak jawab. Long kalih gesi lenek ku zaman. Atau ilung kalih kursi padum-padum ton yang kau likut. Sementara jino katanya hari berbahagia na lebih harta Nabi Allah Subhanahu wa taala, tapi tamu alasan bahawa katanya kalih tasih kurban jamun dan kalih tasih kurban di masa yang sudah lewat. Bahkan kesunatkan bak tiap-tiap tahun. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebelum ada hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dalam berkendaraan. Kendaraan yang pertama adalah alam sulbi. Di saat katanya manteng berada di sulbi daripada urun si agam tu, nyan adalah sebagai kenderaan yang pertama. Ho yang gejak urun si agam tanya siap geba. Sekian lama katanya berada di alam sulbi, sekian lama katanya berada dalam sulbi urun si agam, kemudian berpindah kepada kenderaan yang kedua, yaitu alam kandungan. Minimal 6 bulan. Standar sikurung bulan. Paling trep petun berada dalam kandungan seorang ibu. Itu adalah kenderaan yang kedua. Setelah berada di alam kandungan sesuai dengan yang tercatat di Lauh Mahfuz, baik 6 bulan atau 9 bulan atau 4 tahun, lalu berpindah kepada kenderaan yang ketiga, yaitu gendongan seorang ibu bidan. Begitu legedanyo lahir daripada kandungan urun si gesambut le ibu bidan. Gendongan ibu bidan itu adalah kenderaan yang ketiga. Setelah katanya berpindah daripada gendongan seorang ibu bidan, lalu gepeih di atas perut mak dia kelai dalam kau luar. Itu adalah kenderaan yang keempat. Raya tu baju tu gegendong le mak atau gegendong le ayah, nyan adalah sebagai kenderaan yang kelima. Raya tu baju tu gepeih atas kau ayah dia, nyan kenderaan yang keenam. Raya lom geblo grek sabo, nyan grek nyan adalah sebagai kenderaan yang ketujuh. Raya lom geblo hitangan mini sabo, hitangan mini adalah sebagai kenderaan yang ke-8. Raya lom geblo Honda, Honda adalah sebagai kenderaan yang ke-10. Raya lom tablo motor menyana gebi rezeki la Allah Taala, nyan adalah sebagai kenderaan yang ke-10. Lalu hadirin yang berbahagia, berjalan di atas kenderaan mobil atau sepeda
atau Honda dan lain sebagainya, sebanyak perjalanan hidup di muka bumi ini. Lalu katanya akak sakit, nyan kenderaan yang taik watai sehat hanjit ele berpindah kepada ambulan. Ambulan adalah sebagai kenderaan yang kesebelah. Lalu watai le taik ambulan, lam ambulan pihan cocok le ka setrok hana moment le IPA ada tandu. Tandu adalah sebagai kenderaan yang ke-12. Lalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kabeh masa dalam kenderaannya. Ka meninggal irayung leurung IPA ada bahu, iba bad tempat semana, kemudian iba bad tempat bekafan, iba sampai truk kuburan. Itu adalah kenderaan yang ke-13. Selesailah perjalanan berkenderaan di masa kita hidup di muka bumi ini. Nyan kabeh hadirin berbahagia. Kemudian berpindah daripada alam mulki kepada alam malakut, berpindah daripada alam dunia kepada alam barzakh, sambil kita menunggu datangnya kiamat. Kita digendong oleh kuburan selama belum datangnya kiamat. Setelah sekian lama katanya taih di alam barzakh, sekian lama katanya taih di dalam kubur hadirin berbahagia, lalu datangnya hari bangkit untuk menuju kepada dua jalan, syurga mudah-mudahan, neraka na'udzubillah. Di saatnya hadirin berbahagia, Allah Subhanahu wa taala ka hanale gesedia sapu. Idangin hanale, Honda hanale, motor hanale, balingan hanale, ambulan pitale, sapu tale. Ngenpu ke akan tajak daripada alam kubur menuju alam mahsyar, dari alam mahsyar melewati titik siratal mustaqim, mizan dan lain sebagainya, hingga titik akhir menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Hanale kenderaan, hana ngenpu tajak, maka nyokeh kenderaan gedanyo adalah uzhiyah, binatang kurban yang dijadikan sebagai kenderaan untuk menuju mahkamah Allah Subhanahu wa taala dan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang katanya tunggu kali tasih kurban kan kana kenderaan katanya betul. Waktu masa Hudaib katanya dia tirung donyanya kana Honda awal ku pulang tak belum Honda baru. Bahkan bak kenderaan dunia hadirin berbahagia katanya berlomba-lomba sehingga tidak sanggup disanggup-sanggupkan. Hana mampu, pura-pura mampu. Kenapa untuk persediaan akhirat? Kenapa untuk perjalanan akhirat kita tidak pernah mengingatkan dan kita tidak pernah merenungkan sejauh mana perjalanan daripada alam kubur, bangkit daripada alam kubur menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Menyokon kriat. Sementara Hudaib dia tirung dunia nengku haik dan belau motor tapi tatim kredit. Hana peng tak usaha benar sehingga lidah kredit motor, lidah kredit kenderaan berokon dah pajuh mangat bacut, lidah kreditnya sapu handa je pajuh leya dah hantik ke peng. Tapi kenapa untuk akhirat kita pura-pura tidak mampu, atau kita mampu tetapi kita berpura-pura untuk tidak mampu? Maka oleh karena yang demikian hadirin yang berbahagia, panitia pembangunan Masjid Zatul Mu'ad Kecamatan Perlak menyediakan atau menerima ibadah kurban perseorangan 2.500.000 tunggu. Tapi pirkok pi habis pengen. Coba mantang keterimang panitia masjid. Tak hubungi panitia ni pasal nalun nunggu terau haid tablo sapa lemo muhai 15 juta. Sip ngan 2.500.000 karena kenderaan untuk akhirat. Seandainya le kenderaan untuk akhirat sabar lagi le Honda ini dunia nunggu rumah katanya orangnya 6 urang nambah Honda, 6 motor lo.
Bila dana pakai dah yang dah pakai barang kana tunggu menduah. Berangkat dah jid dah pakai asai kana hana Vespa jid dah cok Supra, hana Supra jid dah cok motor dan lain sebagainya. Begitulah amalan untuk akhirat. 2.500.000 untuk persediaan akhirat hana peng. Sementara 250 juta untuk kenderaan di dunia hana peng. Bahkan karena susah di dunia hana ngenpu tajak. Hana terbayang kiban susah uru akhirat bila tidak ada kenderaan. Lalu binatang tah yang jid kepada kurban. Binatang yang pertama, binatang yang itamang lam udhiyah adalah kameng atau kebiri atau lemau atau kebe atau unta. Kapasitas yang diterima oleh seekor kambing adalah umurnya 2 tahun. Sedangkan untuk kebiri 10 tahun. Seandainya katanya pakai kebiri umur 1 tahun, kebiri 1 tahun tunggu karaya, tapi minyak kambing 1 tahun kalau itu. Seandainya orang tanya so agak tunggu antara kambing dengan lemau. Di satu sisi god kameng, pakan god kameng karena kameng saboh tidro. Di sisi yang lain boleh abak kameng saboh kameng ngan saboh lemau lebih le boleh abak kameng yang saboh ketimbang timbang saboh fa yang na dalup ba lemau. Di sisi yang lain sum-sum yang dikandung oleh kameng lebih tinggi bila dibandingkan dengan lemau. Artinya orang yang hanjit pajuh si kameng jit pajuh si lemau. Berbicara lemau inong lemau agam, pujit tengku tasi kerubun lemau inong, jawaban jih jut. Walau hana pernah orang si lemau inong ke kerubun, tapi jit si lemau inong selama dipastikan lemau inongnya hana ulu. Karena katanya kebiasa atas ilmu agam seolah-olah awatena urung si ilmu inong hansah. Yang kedepu le urung membantasi ilmu inong ke gerun. Ilmu inong kati hana sah. Sah tunggu ilmu inong tati ke gerun asai baik ulu. Menansyid kebe, menansyid unta. Kapasitas untuk saboh kameng 3 orang, kapasitas untuk 7 orang untuk lemau atau kebe dan unta. Kan harus mesti saboh kameng benar 7 orang. Kan harus mesti saboh unta ber 7 orang. Saban lagi kenderaan ini dunia. Avanza naik remah. Let lama Avanzanya 7 orang. Hana mesti 7 orang harus bisa berangkat. Ada tidro supir undang berangkat ju. Sebab na orang yang ketunda si kurban gara-gara hana 3 orang lawan 7 orang. Lumo kali ke pelara ke dro. Lumo dro ke pelara ke dro dempu ke dro. Rencana kena si kurban. Tahu-tahu kabeh huro-huro tasyrik hana ke si kurban. Datanya yang pekan aja deh nasi. Hana 3 orang lawan 7 orang tunggu. Baru 5 orang. Mantu nak preh lang ko preh lahir nak ambil 2 buah dek. Kamu mati lemau. Maka untuk kapasitas lemau 7 orang hana mesti truk 7 orang. Ada tidro tak boleh lemau pijit. 2 orang pijit tapi batas ji sampai 7 orang. Kemudian daripadanya tunggu na yang ragu. Man ejit tunggu tadi kurban kelompok. Tak kumpul peng 2 juta setengah siapa. Tak jauh batera urun tak iblo lemau. Kejawaban ji motor draw haik tak belo. Tak rental ejit. Tak beo siapa. Menyajawaban bak rental yang kali nepubut untuk kenderaan dunia jit. Maka jitlah untuk kenderaan akhirat merepe-repe. Hansi peng nunggu untuk tak belo motor. Tak belo ti uro mentang. Yang menansit haid tablo saboh lemau tidro tablo 7 orang yang penting urang akhirat punya kenderaan. Kemudian hadirin berbahagia,
Pajan masa ada kurban. Ba bengah uro raya. Pajan habis batas sampai le uro tasyrik. Sehingga dalam agama katanya hadirin berbahagia dalam situn na lega 10 yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah lega 10 yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ihtara min sanati salasah asyarah akhiru Ramadan. Yang pertama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 10 akhir daripada Ramadan. Kenapa 10 akhir dipilih oleh Allah? Karena dalam 10 akhirnya ma fihi Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar bab 10 yang akhir. 10 yang kedua yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Asyrah Muharram. 10 daripada bulan Muharram. Bahkan 10 Muharram dipilih oleh Allah karena di dalamnya ada hari Tasu'a dan Asyura. 10 yang kelima adalah Asyrah Adha atau Asyrah Zulhijjah. 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Bahkan karena di dalamnya ada Tarwiyah, ada Arafah dan ada Nahar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam satu hadis, man sama yauma Arafah kana kafaratan lisanatil madiyah wa sanatil mustaqbilah. Si beranggaso iaitu puasa si uro ba uro Arafah, Allah Subhanahu wa taala akan gekafarahkan segala dosanya setahun yang akan datang dan setahun yang sudah lewat. Si uro ta puasa ba uro Arafah, yaitu ba uro kesikuring daripada uro Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala akan kafarahkan dosa katanya situn yang kau likut dan situn yang akan ukur. Kemudian waman sama yaumat tarwiyah u'tiya min ajrin ma yughallallahu taala. Si beranggaso yaitu puasa si uro ba uro tarwiyah, yaitu ba uro ke-8 daripada Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala dia memberikan pahala yang tidak pernah bisa disangka, yang tidak pernah dihitung oleh hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menghitungnya. Saudara katanya yang kalepah untuk melaksanakan ibadah haji itu adalah merupakan tempat-tempat yang menentukan sahnya haji. Orang yang sedang melakukan rukun yang sangat menentukan, yaitu wukuf di Arafah. Katanya yang berada di luar daripada kota dan Madinah hadirin berbahagia, yaitu melaksanakan ibadah puasa tarwiyah dan ibadah puasa Arafah. Juga pada hari nahar kita melaksanakan ibadah kurban. Maka oleh karena yang demikian hadirin berbahagia, coba bangkit semangat. Tak ciwo tak kalon. Nah, lebih belanja kira-kira yang sip si uro si malam daripada uro nahar, silakan kita ambil uang, ambil harta kita untuk berinfak kepada jalan Allah lewat ibadah kurban, untuk kita bagi-bagi kepada fakir dan miskin. Bak bulan puasa kalih tak bagi fitrah, bukana tinggal bak buro raya haji tak bagi ungkut tunggu. Semoga dengan momen daripada Idul Adha getanya akan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa tarwiyah dan Arafah kan puasa tunggu-tunggu. Baik hanya ada fikirnya puasa tarwiyah dan Arafahnya berdiri dungku-dungku, berdiri ulama-ulama, dungku imumnya. Sementara lagi katanya hana peduli, bahkan hana pura-pura depu.
bahawa nyan adalah merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengku na tuntutan ba agama terhadap pimpinan kampung, apakah Pak Gesi atau dengku imum umumkan takut urang hanai dipu. Dah umumkan malam tarwiyah kepada seluruh masyarakat kampung Pulan bahawa singgah katanya tak puasa sunat tarwiyah walau kan ibadah wajib. Ibadah wajib jika diumumkan oleh Menteri Agama, tapi nyo hadirin berbahagia karena ibadah sunat yang cukup rayuk fahala najuk oleh Allah, maka naga tuntut sunat bagi pimpinan kampung untuk pegat pengumuman di Melasah bahawa singgah dan lusa katanya tak puasa ada wawro, singgah tanit puasa tarwiyah dan lusa tanit puasa Arafah. Sedangkan uro yang kelih adalah merupakan uro nahar di mana katanya diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kurban. Maka mudah-mudahan hadirin berbahagia, semakin lama hidup semakin akan bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin le harta, semakin harta katanya nabi barakah oleh Allah dengan cara kita berinfak kepada jalan Allah, lewat kita melaksanakan ibadah kurban, walau ibadah kurban sunat namun sunat muakkad, gesunatkan bak tip-tip tun bila katanya nabi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantengna kesempatan, panitia masih membuka kesempatan, panitia masih menerima kurban kita untuk disalurkan kepada mustahiknya, kepada orang yang berhak menerima kurban. Mudah-mudahan getanya terbangkit jiwa, getanya tergugah jiwa getanya untuk bisa berinfak kepada jalan Allah lewat tangan-tangan getanya orang kaya. Mudah-mudahan fakir miskin akan merasakan nikmat, mereka akan mendoakan kita selamat dunia dan akhirat, selamat iman wa taqwa Allah Subhanahu wa taala. Banyak pembahasan hadis-hadis yang lain yang menyangkut dengan kelebihan-kelebihan kurban dan kelebihan-kelebihan hari raya Adha. Sebenarnya dengku uro raya Adha yang perlu tak peraya, uro raya Adha yang perlu tak agung-agungkan, bahkan karena uro raya Idul Adha lebih raya daripada uro raya Idul Fitri. Tapi katanya kamu balik dengku, uro raya Idul Fitri tak habis, pakaian baru idih tak belum, rumah idih tak cet, dempu-dempu idih. Sedangkan waktu huru raya Adha sansang menan-menan lagi hana jadi huru raya. Kelebihan jih le dengku takbir lebih le ba huru raya haji. Put uro sega riu takbir, sedangkan ini hanya terbenam matahari sampai naik khatib mimbar selesai takbir. Tapi ba huru raya haji dengku put uro takbir sampai habis huru tasyrik. Le kelebihan-kelebihan ba Idul Adha berbahagia yang tak abaikan le tanya. Pakai lagi karena sudah biasa seperti itu, maka susah tak balik yang laginya. Karena membiasakan yang betulnya susah dengku, yang betul dia tapi betul ada yang kabiasa. Menyata yang kabiasa nyanti ka betul, tapi menyata untuk tak biasa ada yang betulnya yang agak susah. Maka oleh karenanya khatib mengajak kepada katanya Bandung, mari ia katanya yang nak lebih kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh hanan juk ba panitia masjid, silakan ya minta kameng gero dengku. Nasi gedro yang lebih afdal. Hanan yusi bagop. Ne bagi gedro lom, ne bagi ke saudara drolom sehingga harta katanya mengalir kepada orang yang berhak menerima. Mungkinnya mantang yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan dengan penyampaian luntuannya akan terbangkit tergugah jiwa katanya untuk melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan akan menjadikan kenderaan di saat katanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat katanya bangkit daripada alam barzah menuju alam mahsyar dan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir malam Selasa pengajian akbar bersama Abi Zahrul Mubarak putra Abu Mudi dari Samalanga. Mari kita hadir bersama dan mengikuti acara tersebut sehingga berbahagia
dibuka sesi tanya jawab. Idih nanti akan tertanya yang lebih panjang lebar lom, bagaimana hukum kurban dan lain sebagainya, dan bagaimana kelebihan-kelebihan hari Arafah dan hari Tarwiyah. Hadir Bandung tunggu pengajian untuk kemasjidan yang di Kecamatan Perlak. Mari hadir sama-sama. Gure jauh kerja. Sampai tanya masjid ubi raya urung sepnit. Put boh gampung yang dah wajib nu umumkan di Melasah bahawa na pengajian si bulan siga inai masjid bersama guru-guru katanya, bersama gure-gure katanya. Semoga semakin hadir dalam majlis ilmu, semakin lunak hati katanya untuk tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallah. Faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.